Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas masih mengenai aki. Jadi aki yang tidak dirawat, nggak pernah dicek kondisi akinya dan nggak pernah dibersihin kutub-kutub akinya, kemungkinan akan membuat aki itu ngedrop. Akibatnya, kalau kita mau menstarter mobil, mesin nggak kuat hidup. Mesin nggak bisa hidup karena starter nggak kuat ngangkat. Contohnya seperti ini. Nah, kalau udah kondisi seperti ini, jangan dipaksakan. Artinya, kita bisa menebak bahwa akinya soak atau tidak kuat ngangkat starter. Mari kita cek. Untuk mengetahui tegangan aki, maka kita harus punya alat ukur. Di sini saya memakai multimeter. Kita posisikan di volt DC karena ini aki itu termasuk arus DC. Kita mengukur tegangan di selektor V atau voltase pakai skala 20. Cara ngeceknya, jadi ini yang kabel yang merah itu dihubungkan ke positif, kabel yang hitam ke negatif. Jadi tegangan aki cuman 10 volt. Jadi kita pastikan memang akinya sudah tidak kuat, tegangannya kurang dari 12 volt. Untuk itu aki ini harus dicas ulang atau diganti, atau bisa kita perbaiki. Caranya mari kita lihat. Kita lepas aki dulu. Jadi yang harus diperhatikan kalau melepas aki itu harus kutub negatif terlebih dahulu. Kenapa? Untuk menghindari konslet terkena bodi. Setelah selesai melepas kutub negatif, baru kita melepas kutub positif. Setelah melepas kutub-kutub aki, kita angkat aki. Aki ini kemungkinan adalah sel-sel di dalamnya kotor atau berkerak sehingga tidak bisa menyimpan arus secara sempurna. Akhirnya pengosongan akinya, arus akinya ini cepat sekali. Misalkan kondisinya kerak-keraknya ini pada kotor, kita cas dalam semalam itu arus listrik akan mengalami pengosongan sendiri atau yang namanya self discharge. Itu yang menyebabkan aki ini tidak memiliki tegangan yang sesuai standar atau arus yang sesuai standar sehingga nggak kuat. Untuk membersihkan sel-sel aki, pertama kita kuras dulu air akinya. Karena ini mengandung asam sulfat, cairan yang kalau kena tangan gatal kita harus hati-hati membuangnya. Kalau bisa jangan kena tangan atau kena karet-karet. Bau asam sulfatnya sangat menyengat. Kita kocak-kocak, pastikan air akinya habis. Untuk membersihkan kerak-kerak yang ada di dalam aki, kita menggunakan air aki isi ulang, tapi harus direbus dahulu ya. Tujuannya agar kerak-kerak nanti di dalam aki ini bisa rontok semua. Setelah mendidih kita ambil lalu kita tuangkan ke dalam air aki. Nggak usah hilang. Langsung kita tuangkan ke dalam aki, hati-hati karena ini air panas.
Kita goyang-goyangkan agar keraknya rontok. Untuk emang kayak gitu. Setelah dikocok-kocok berapa lama, baru kita buang airnya. Awas hati-hati. Kita kayak lumpur hidup, Teh. Apa itu nih banget sama lumpur hidup, Teh? Apa itu kayak lumpur hidup? Tuh, Apa itu mirip? asam sulfatnya, air akinya masih ada. Selanjutnya kita keringkan sekitar 5 menit, baru diisi aki sir atau air aki H2SO4. Setelah kering dan bersih, sekarang saatnya kita isi dengan air aki. Botolnya warna merah, tulisannya aki sir. Sampai batas garis ya, di atas antara lower dan garis upper. Setelah kita ganti air aki atau aki sir, kita cek lagi tegangannya. Ini tegangannya sudah 11,15, sudah naik 1,15 volt. Artinya terjadi penambahan tegangan setelah ganti air aki atau aki sir. Selanjutnya kita harus cas dulu aki ini sebelum kita pakai. Kita cas beberapa jam agar elektron atau arus serta tegangan dalam aki kembali normal. Bisa dilihat ini, kalau ngecas ini tutupnya harus dibuka karena akan timbul penguapan atau gelembung-gelembung akibat proses kimia antara asam sulfat air aki dengan sel-sel aki. Setelah selesai pengecasan, selanjutnya kita pasang aki pada mobil. Selanjutnya kita coba nyalakan. Alhamdulillah bisa teman-teman. Semoga berguna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.